Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Imade Cahaya Gartia, mahasiswa Magister Keperawatan FKKMK UGM. Pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk mengulas atau menjelaskan terkait dengan topik hipnosis pada pasien dengan kanker payudara. Kanker adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan yang abnormal serta bersifat ganas, kemudian tumbuh cepat dan tidak terkendali, serta dapat menyebar ke organ lain pada tubuh penderita. Kanker payudara merupakan kanker yang cukup banyak terjadi. Data yang bersumber dari Rumah Sakit Kanker Darmais tahun 2018 menunjukkan bahwa kasus kanker terbanyak yang pertama itu kanker payudara dengan prevalensi sebesar 19,18%, dan yang kedua itu kanker serviks dengan prevalensi sebesar 10,69%, dan yang terakhir itu kanker paru-paru dengan prevalensi 9,89%. Tindakan pada pasien kanker dapat berupa tindakan yang bersifat lokal seperti pembedahan dan juga radiasi, dan juga ada tindakan yang bersifat sistemik seperti kemoterapi, kemudian terapi hormon dan juga imunoterapi untuk pasien dengan kanker payudara. Dalam penata laksanaan tindakan tersebut berpotensi dan dapat menimbulkan gejala atau efek samping, sehingga terapi komplementer berpotensi atau dapat dioptimalkan untuk mengurangi ataupun mengatasi tanda serta efek samping dari tindakan yang dilakukan. Itu seperti contoh dengan menggunakan tindakan atau teknik hipnosis. Hipnosis adalah teknik psikoterapeutik antara klien atau pasien dengan hipnotis. Dalam hal ini yaitu tenaga kesehatan yang profesional, di mana hipnotis memberikan sugesti untuk melakukan perubahan sensori, kognitif, dan juga perilaku. Jadi berdasarkan artikel yang di review bahwa hipnosis ini dapat dilakukan pada pasien dengan kanker payudara, baik pada fase perawatan dengan kemoterapi ataupun pada saat tindakan pembedahan yaitu mastektomi. Dalam penelitian Teles et al. Pada tahun 2017 yang menjelaskan terkait dengan intervensi hipnosis pada pasien yang menjalani perawatan kemoterapi. Jadi intervensi hipnosis ini dilakukan atau terdiri dari 24 sesi yang dibagi menjadi 2 fase, di mana setiap sesinya berlangsung selama 90 menit. Kemudian di fase pertama ini dilakukan dengan frekuensi 3 kali seminggu dalam sebulan, sedangkan pada fase kedua dilaksanakan sekali dalam 2 minggu, yaitu selama 6 bulan. Jadi pada setiap sesi hipnosis ini diawali dengan berdiskusi dengan klien atau pasien terkait dengan pengalamannya selama menjalani perawatan kemoterapi. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian sugesti itu terkait dengan pengalaman pasien mengenai tanda gejala yang dialami selama menjalani perawatan kemoterapi. Kemudian dijeda selama 10 menit sambil berdiskusi serta mengukur tingkat relaksasi pasien dengan menggunakan visual analog scale atau VAS. Pada fase pertama diberikan sugesti terkait dengan relaksasi fisik dan psikologis, kemudian tidur dan relaksasi, kemudian penguatan harga diri, peristiwa traumatis, penyembuhan fisik, serta peningkatan optimisme. Kemudian di fase kedua juga diberikan sesuai dengan apa yang ada di fase pertama, kemudian ditambah dengan sugesti terkait dengan penguatan harapan serta motivasi positif. Selain dalam perawatan kemoterapi, hipnosis juga dapat dilakukan pada pasien dengan kanker payudara pada tindakan pembedahan atau mastektomi. Hipnosis dilakukan pada saat pasien sudah berada pada posisi nyaman di meja operasi, kemudian pasien diarahkan untuk memusatkan perhatiannya, dan kemudian dilanjutkan dengan induksi untuk hipnosis. Pasien diarahkan untuk berkonsentrasi dan mendengarkan sugesti dari hipnotis, dalam hal ini yaitu anestesiologis. Untuk
untuk dapat mengarahkan pasien pada pengalaman yang menyenangkan atau impian yang ingin dicapai yang terlepas dari kondisi atau kenyataan yang sedang berlangsung di ruang operasi saat itu. Selain pada fase intraoperatif, hipnosis ini juga dianjurkan pada pasien dilakukan setelah operasi atau juga disebut dengan post-operatif. Kemudian terkait dengan manfaat atau peran hipnosis pada pasien dengan kanker payudara, jadi intervensi hipnosis ini dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan kanker payudara selama fase perawatan kemoterapi. Selain itu, intervensi hipnosis juga menunjukkan efek yang positif terkait dengan peningkatan fungsi kognitif pada pasien dengan kanker. Jadi selain juga pada perawatan kemoterapi, pada tindakan pembedahan, hipnosis juga memiliki peran atau menimbulkan efek positif. Pada fase preoperatif, hipnosis ini dapat menurunkan distres, kemudian kecemasan, dan juga rasa ketidaknyamanan akibat dari atau terkait dengan prosedur medis yang akan dilakukan. Dan pada fase intraoperatif, hipnosis ini berperan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan dari penggunaan obat anestesi. Selain itu, hipnosis juga dapat berperan di fase intraoperatif untuk mengurangi penggunaan obat-obatan anestesi serta opioid. Kemudian di fase postoperatif, hipnosis dapat memanajemen terkait dengan mual, kemudian muntah, kecemasan, kelelahan, dan juga nyeri yang merupakan gejala dari postoperatif tindakan pembedahan mastektomi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup.